Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ratna Jahara, Cutnia Amanda Amalia, dan Masyitah akan menjelaskan sedikit mengenai teori relasi objek Melanie Klein. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian, Ibu Nur Afni Safarina, SPSI, MPSI. Pengantar teori relasi objek. Menurut Weiss-Jeff 2014, teori relasi objek merupakan bagian dari teori Freud mengenai teori insting, tetapi penyebabnya berbeda dalam 3 hal ini. Yang pertama, teori relasi objek tidak terlalu menekankan pada dorongan-dorongan biologis dan lebih menekankan pada pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal. Yang kedua, kebalikan dari teori Freud yang bersifat paternalistis dan menekankan pada kekuatan dan kontrol ayah. Tetapi, relasi objek cenderung lebih maternal dengan menekankan keintiman dan pengasuhan ibu. Yang ketiga, teori relasi objek umumnya lebih memandang kontak dan hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia, bukan kesenangan seksual. Yang kedua yaitu mengenai kehidupan pada masa bayi. Bayi membawa predisposisi untuk mengurangi pengalaman kecemasan yang dihasilkan oleh dorongan insting hidup dan insting mati. Dalam kehidupan pada masa bayi terdapat 4 macam, yaitu yang pertama adalah fantasi. Seorang bayi sudah memiliki fantasi atau khayalan kehidupan yang aktif. Fantasi ini merupakan representasi psikis dari ketidaksadaran insting id yang tidak dapat dicampur adukan dengan fantasi kesadaran yang dimiliki anak-anak dan orang dewasa. Yang kedua yaitu objek. Klein sependapat dengan Freud bahwa manusia memiliki dorongan bawaan atau insting. Insting atau dorongan tersebut berupa objek. Klein yakin pada masa bayi awal, anak sudah berkaitan dengan objek-objek eksternal, misalnya dorongan lapar untuk mendapatkan payudara, dorongan seksual, dan lain-lain. Baru kemudian bayi mulai berminat dengan wajah dan tangan ibunya. Yang ketiga yaitu posisi. Bayi mengatur pengalaman mereka berdasarkan posisi tertentu. Dalam usahanya dalam menghadapi dikotomi baik dan buruk atau dalam menghadapi objek internal atau objek eksternal ada 2 posisi, yaitu yang pertama yaitu posisi paranoid schizoid, cara bayi untuk mengatur pengalamannya yang juga mengandung perasaan paranoid sebagai pelaksana pemisah objek internal dan eksternal menjadi objek yang baik dan buruk. Yang kedua yaitu posisi depresif, kekhawatiran akan kehilangan objek yang dicintai bergabung dengan perasaan bersalah karena menginginkan kehancuran konstitusi objek. Selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan psikis. Klein mengemukakan bahwa sejak awal bayi, anak dapat mengadopsi beberapa mekanisme pertahanan psikis untuk melindungi perasaan yang berasal dari kecemasan sadistis oral mengenai payudara. Payudara sebagai objek yang destruktif dan menakutkan di satu sisi, namun payudara sebagai objek yang menyenangkan dan sangat membantunya di satu sisi yang lain. Di dalam mekanisme pertahanan psikis ada introyeksi. Introyeksi yang dimaksudkan adalah khayalan yang diperoleh bayi mengenai persepsi dan pengalaman mereka dengan objek eksternal yang asalnya dari payudara ibu. Yang kedua ada proyeksi. Proyeksi adalah khayalan yang dirasakan oleh seseorang dan impuls-impuls yang sebetulnya dipindahkan pada orang lain tidak berasal dari dalam diri sendiri. Yang ketiga ada pemisahan. Pemisahan adalah memisahkan impuls-impuls yang tidak sesuai untuk mengatur aspek-aspek baik dan buruk serta objek eksternal. Apabila pemisahan tidak secara ekstrim dan tidak kaku, maka bisa berdampak positif dan bermakna baik pada bayi maupun pada orang dewasa. Yang keempat ada identifikasi proyektif, merupakan mekanisme pertahanan psikis ketika bayi memisahkan bagian dari diri mereka yang tidak dapat diterimanya. Hasil pemisahan ini kemudian diproyeksikan menjadi objek lain, terakhir diintroyeksikan kembali ke dalam diri mereka dalam bentuk yang berbeda.
Lalu terdapat internalisasi. Ketika teori relasi objek berbicara mengenai internalisasi, hal ini berarti bahwa orang melakukan introyeksi, yaitu memasukkan aspek eksternal kemudian diolahnya menjadi rangka kerja yang bermakna secara psikologi. Teori Klein menekankan 3 internalisasi penting, yaitu ego, superego, dan Oedipus kompleks. Yang pertama ada ego. Klein meyakini bahwa ego atau sifat mementingkan diri sendiri itu sudah matang pada tahap yang jauh lebih awal daripada yang diperkirakan oleh Freud. Yang kedua ada superego. Klein menyimpulkan bahwa semakin dewasa maka superego akan menghasilkan perasaan bersalah dan inferior, tetapi analisisnya terhadap anak-anak membuatnya percaya bahwa superego awal yang muncul pada anak-anak bukan menghasilkan perasaan bersalah tetapi perasaan terancam. Klein menyatakan bahwa superego berkembang sejalan dengan perkembangan Oedipus kompleks dan akhirnya menyatu dalam perasaan bersalah yang realistis setelah Oedipus kompleks berkembang sepenuhnya. Oedipus kompleks. Klein percaya bahwa bagian terpenting dari Oedipus kompleks adalah bahwa ketakutan anak akan adanya ancaman dari orang tuanya karena anak berkhayal mengosongkan tubuh orang tuanya. Klein juga menekankan pentingnya anak menjaga perasaan positif terhadap orang tua selama tahun Oedipal. Ada perkembangan Oedipal pada laki-laki dan perkembangan Oedipal pada perempuan. Perkembangan Oedipal pada laki-laki, anak laki-laki memainkan payudara ibunya sebagai objek baik dan buruk. Pada bulan pertama, anak laki-laki mengenai di tahap oralnya dari payudara menjadi penis ayahnya. Pada masa ini anak menjadi feminim di mana mengadopsi sikap homoseksual pasif terhadap ayahnya, kemudian menjadi hubungan heteroseksual dengan ibunya. Klein percaya bahwa posisi homoseksual pasif ini merupakan faktor awal terbentuknya hubungan heteroseksual yang sehat dengan ibunya. Sederhananya, seseorang anak laki-laki harus memiliki perasaan yang baik terhadap penis ayahnya terlebih dahulu sebelum dia menilai miliknya. Lalu ada perkembangan Oedipal pada perempuan. Perkembangan Oedipal feminim yaitu selama bulan pertama dalam kehidupan. Ketika anak perempuan bisa melewati perkembangan Oedipus dengan mulus, maka akan menjadi feminim dan mengembangkan hubungan positif dengan orang tuanya. Psikoterapi. Klein percaya bahwasannya baik anak-anak yang sehat maupun anak-anak yang mengalami gangguan akan memperoleh keuntungan dari penanganan terapeutik. Sementara anak-anak yang sehat akan memperoleh keuntungan dari analisis neuropalatik. Klein bersikeras bahwasannya keberhasilan psikoanalisis terhadap anak-anak ditentukan dengan adanya transfer negatif. Untuk memunculkan transfer negatif atau khayalan agresif, Klein menyediakan mainan kecil, krayon, dan lain-lain untuk psikoterapinya. Ia mengganti pendekatan analisis mimpi dan asosiasi bebas dari Freud dengan terapi bermain. Tujuan dari terapi Klein adalah untuk mengurangi kecemasan yang depresif dan ketakutan yang mengancam, dan untuk mengurangi kekerasan objek yang terinternalisasi. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Klein mendorong pasien-pasiennya untuk mengalami kembali emosi dan khayalan awal, namun dengan bantuan terapis. Tugas terapis adalah menunjukkan perbedaan antara kenyataan dan khayalan, serta antara tidak sadar dan juga sadar. Pasien juga diizinkan untuk mengekspresikan transfer positif dan negatif. Situasi ini penting agar terbentuk pemahaman pasien mengenai bagaimana khayalan tidak sadar berhubungan dengan situasi sehari-hari. Penelitian terkait teori relasi objek dan kedekatan terus-menerus mendorong dilakukannya beberapa riset empiris. Contoh teori relasi objek yang digunakan untuk menjelaskan terbentuknya eating disorder atau gangguan makan. Penelitian ini berasumsi bahwa ketidakmampuan anak untuk mengurangi perasaan cemas dan frustasi yang disebabkan oleh pengasuhan orang tua yang tidak responsif dan juga tidak konsisten. Penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Smolak dan Levin 1993 yang menemukan hubungan antara bulimia dengan pemisahan yang berlebihan dari orang tua, sedangkan anoreksia berhubung dengan tingkat tingginya perasaan bersalah dan konflik seputar pemisahnya dengan orang tua. Relasi objek dan gangguan makanan. Peneliti menggunakan metode eksperimen dengan 3 pengukuran relasi objek. 1. Ketergantungan hubungan interpersonal. 2. Pemisah individualisasi. 3. Pengukuran temuan pada relasi objek yang mengukur pengasingan kedekatan yang kuat, egosentrisme, dan ketidakcakapan sosial. Teori kedekatan dan hubungan orang dewasa. Teori kedekatan atau attachment menekankan hubungan antara orang tua dan anak.
Seorang psikolog bernama Cindy Hasan Pilsever melakukan kajian klasik mengenai hubungan orang dewasa. Mereka memperkirakan bahwasanya tipe kedekatan awal akan membedakan jenis, durasi, dan juga stabilitas hubungan percintaan orang dewasa. Mereka juga memprediksikan bahwasannya dewasa tipe penghindar akan mengalami ketakutan atau kedekatan dan juga kekurangan kepercayaan. Di pihak lain, orang dewasa yang ambivalen akan bersemangat dan terobsesi terhadap hubungan-hubungan mereka. Teori relasi objek memandang kepribadian manusia sebagai produk hubungan awal antara ibu dan anaknya. Perkembangan ini mencoba mencari tahu bagaimana gambaran dan pola awal hubungan diri kita sendiri dengan orang lain yang dibangun pada masa kanak-kanak, yang mana bisa mempengaruhi konsep diri dan hubungan sosial melalui tantangan-tantangan hidup di masa selanjutnya. Teori relasi objek ini juga merupakan bagian dari teori Freud yang mengenal teori insting, tetapi penyebabnya yang berbeda. Teori relasi objek memuat di dalamnya yaitu kehidupan psikis pada masa bayi, yaitu meliputi fantasi dan objek, posisi yang terbagi dua yaitu posisi paranoid skizoid dan posisi depresif. Mekanisme pertahanan psikis yang meliputi introyeksi, proyeksi, pemisahan, identifikasi proyeksi, internalisasi yang meliputi ego, superego, Oedipus kompleks. Ia juga menggunakan psikoterapi dalam teorinya. Penelitian yang terkait yaitu relasi objek pada gangguan makan atau eating disorder serta kedekatan dan hubungan orang dewasa. Sekian, terima kasih.